Nah, ini saya ambil contoh ya. Ini saya pecah jadi 6. Kira-kira ini batangnya cuma sebesar loh, jari kelingking ya, kelingking kalau jari satu jari manis lah. Ini batangnya cuma sebesar jari manis. Tapi saya pecah jadi 6 bagian ya. Di setiap pecahan ini ada yang akarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh toh. Misalnya ini nanti akarnya. Oke, selamat sore sahabat bonsai dimanapun berada. Sekarang sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Berketepatan dengan sore hari ini, cuaca rintik-rintik hujan. Kali ini saya akan belajar membuat program akar dari bahan kimeng. Pertama-tama tentunya yang harus kita siapkan adalah bahan yang akan kita program akar dengan pecah batang, yaitu dengan cara mencangkok angin ya. Jadi kita misalnya gini, pohon kita buat begini, kita kupas kulitnya sampai terlihat kulitnya kayak gini, kita tunggu beberapa minggu, setelah keluar akarnya baru kita potong. Untuk membuat program akar dengan metode pecah batang, biasanya saya memilih bahan yang bahan yang hasil dari cangkok angin tadi, yang akarnya itu tumbuh merata melingkar. Nah, begini. Tujuannya untuk apa? Biar ini nanti kan kita pecah menjadi, bisa menjadi 4, bisa menjadi 6. Biasanya saya pakai 6, langsung 6 biasanya saya. Nah, jadi belah tengah langsung jadikan 3. Jadi 2 dulu, setelah jadi 2 kita bagi 3, berarti bagiannya kita dapat 6 bagian pecah batang ya. Nah, apa keuntungannya kita kalau pakai kalau kita memilih akar yang memutar seperti ini? Keuntungannya ialah, jadi setiap bagian, 6 bagian tadi yang kita pecah nanti akan mendapatkan kayak gini. Misalnya kita pecah gini, akan mendapatkan akar. Setiap pecah yang kita pecah itu nanti akan mendapatkan akar itu. Jadi semua mendapatkan. Kadang kan ada orang yang ya memecah batang, akan tetapi di bagian sini ada yang kurang tumbuh, misalnya ini tumbuh semua ya. Ini tumbuh semua juga, nggak ada contoh saya. Jadi ada satu bagian itu yang nggak ada akarnya. Jadi sewaktu kita belah, jadi salah satu bagian itu dia nggak dapat akar. Jadi menurut saya kurang maksimal nanti hasilnya. Kalau menurut teman-teman yang lain nanti bisa tumbuh akar lagi, ya memang bisa, tapi alangkah baiknya kalau kita itu sebelum memecah batang itu kita menyediakan akar yang akan kita pecah. Oke. Untuk alat-alatnya sendiri ya, teman-teman sahabat bonsai dimanapun berada, pertama-tama kita siapkan pisau. Saya biasa pakai stainless ya, nanti terserah sahabat-sahabat mau pakai pisau apa. Tapi saya lebih merekomendasikan pisau stainless. Soalnya menurut pengalaman dari yang lebih senior dari saya itu menganjurkan saya untuk pakai pisau stainless. Jadi mungkin saya tanya itu nggak mengandung nggak mengandung kayak karat gitu. Kalau ini kan steril. Nah ini, steril, ini nggak ada karatnya. Tadi kita nggak beracun ya, nggak beracun gitu loh ya. Gitu kan. Langsung saja kita mulai. Tidak lupa kita baca doa supaya nanti kita melakukan pemecahan ini tidak terjadi apa-apa, untuk terutama untuk keselamatan diri kita. Ini kan benda tajam, nanti kalau kita terus mereset ke tangan kita kan nanti
kita sendiri yang rugi. Untuk itu mari kita berdoa dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga selamat krono Gusti Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lamul Fatihah. Amin. Ya kawan, ini ini ya. Kita langsung ambil tengahnya gini. Ya toh? Tengah langsung kita belah. Ini saya perhatikan. Terus kawan, ini kan ada cabang. Usahakan kalau ada cabang pertama gini, mecahnya itu langsung gini. Berlawanan arah. Tadi nanti bukanya itu gini. Gini misalnya set nanti kan gini biasa kawan. Set gini. Ini cabang pertamanya. Jadi kita belahnya itu berlawanan. Saya biasanya tidak begini kawan, tapi begini. Saya perhatikan. Bismillah. Bablasan kawan. Soalnya di video rodok grogi. Ini kan ya metodenya ya. Set kalem-kalem. Udah terbelah toh. Set, udah kelihatan kawan ya, sahabat bonce. Ini hati-hati nanti plus kena sini. Udah terbelah jadi dua toh. Setelah terbelah jadi dua gini, biasanya saya belah jadi tiga. Bagian sini bagi tiga, 1, 2. Kita melakukan belahan dua, otomatis kan pecahnya jadi tiga ya. Dan itu nanti saya bagi tiga, ini semuanya ini mendapatkan akar. Karena apa? Karena bahan yang kita pakai ini akarnya muter, bukan bencong. Saya perhatikan saudara. Background saya ini kan tukang bangunan itu loh. Jadi kalau bagi-bagi rodo iso kawan. Ini berapa senti? Misalnya ini 2 senti bagi 3 berarti 1, berapa mili ketemu nih. Ini saya perhatikan. Bismillah. Caranya saya begini kawan. Saya tandai dulu gini. Di tengah-tengah akar gini. Set. Langsung tak gini no. Set. Jadi nggak langsung pakai pukul des. Dikhawatirkan nanti kalau saya pukul tes. Ininya nanti patah. Eman ya. Jadi saya melakukan kayak gini. Set, halus. Koyok ngerayu rondo dulu guys, ngene lho. Walem ae. Alem, halus. Ini. Maaf kawan, bukannya saya ini sok menggurui, cuma aku ini pengen bikin konten. Sekarang kan lagi musim toh, bikin konten YouTube biar dapat rezeki gitu loh tambahan. Jadi saya ini kan backgroundnya pekerja apa ya, buruh bangunan, tukang bangunan ya. Jadi saya pengen nanti dapat rezeki dari YouTube ya. Ini kawan. Set. Ini kan udah nancep ini. Biarkan saja. Nancep 1 toh. Ini kan pecah dari 2 jadi. Setelah 2 bagian ini pecah lagi jadi 3. 2 belahan otomatis jadi 3 ya kan. Belahan 1, belahan 2. Berarti 1, 2, 3 jadi 3. Jadi 2 kali 3 berarti jadi 6 toh. Ini baru 1 toh. Saya belah lagi sebelah sini. Set. Hati-hati tangannya kawan ya. Soalnya saya pernah dulu juga kena. Ini sudah dua belahan yang nanti akan menghasilkan 3 bagian batang. Udah terbelah. Tapi bagian atas yang bagian bawah belum pecah. Ini caranya kadang kita sedikit-sedikit buka gini. Pakai gini. Jalan. Tak udah pecah toh. Udah pecah. Satunya lagi. Pelan-pelan. 1 bagian jadi 3 ini sudah. Jadi 3 bagian. Tapi aman, tidak ada yang istilahnya nggak rata gitu loh, bagiannya rata semua. Soalnya kita garis dulu. Ini sudah jadi. Maaf kawan, tadi ada yang telepon.
mbok enom teleponnya. Ini lanjut lagi ya. Nah, ini yang bagian kedua kita bagi tiga, kita belah dua lagi, dua sayatan, nanti akan jadi 3 lagi. Ini set, kita perkirakan jadi bagi 3 set. Bismillah. Tapi tetap waspada kawan, tetap hati-hati, soalnya kalau kita ada kalanya itu bereset, istilahnya bereset lalu mengenai tangan kita, set, berdarah tuh kawan. Hati-hati pokoknya, tetap waspada. Udah tembus toh, tapi masih di area sini, belum nyampe prak di belum. Nah ini kalau sudah tembus gini kita pindah untuk belahan yang kedua. Nah, saya biasanya belah itu di antara akar, bukan di tengah akar. Kalau di tengah akar biasanya akar langsung patah. Nah saya pilih ini tengah-tengah akar sini ya, set, terus saya tarik ke bawah gini, set, ini kita pecah lagi. Udah pecah kawan ya. Kita lebih dalam lagi pecahnya. Nah, kalau sudah gini kita ke bawah. Set, set, set. Nah, udah tek, ini udah pecah gini ya. Nah, ini satunya lagi. Set, set, set. Aduh, hampir saja ya toh, hampir saja kawan. Untungnya sudah kita bismillah izin sama sing kuwasa, ya Allah nyuwun selamat. Ngoten lho, nggih. Nah, set. Nah, udah tek. Jadi yang tadi kita belah set gini, set, jadi dua kita belah sayat dua lagi, set, set, jadi 3. Begitu sebaliknya. Nah, ini sudah siap. Saya untuk membukanya biasanya saya pakai kerikil. Sebentar, saya cari kerikil dulu. Sebentar. Nah, ini saya udah dapat 2 kerikil pemirsa. Sahabat bonsai. Saya dapat 2 kerikil. Ah, ini nanti saya sesuaikan. Entah pakai yang ini atau pakai ini, kita coba. Ini. Nah, jangan lupa ini. Ini nanti untuk cabang pertama. Jadi kita bukanya itu harus ke sini ya, nyamping sini ya. Bukan kok cabang pertamanya nanti dominannya ke sini. Kan nanti kata para suhu itu akarnya menyolok ke depan kita gitu. Jadi usahakan menyamping ke sini. Ini kan cabang pertama kawan ya. Cabang pertama usahakan nanti itu kita bukanya gini ya. Sebentar. Kita lebih dalam lagi saya tanya. Set. Nah ya, saya tambahan lagi kawan. Sebenarnya kita belah toh, belah itu kan kita bentuknya V gini ya. Kalau V otomatis kalau kita tekuk gini kan berat. Biasanya itu saya kurangi di dalamnya itu yang V tadi, saya kurangi sama ini keruak gini. Nah, jadi yang bentuk V gini kan kita pangkas ini otomatis kan garis tipis, tinggal tipis. Nah, itu kan kita mudah kita tekuknya ya. Nah, ini saya mau, ini kan kebetulan tebel, saya kurangi dalamnya. Tapi tetap hati-hati. Nah, udah. Tuh, jadi lentur toh. Nah, jadi lentur gini ya. Tadi kan keras, soalnya kita pecah gini kan otomatis kan bentuknya V dalamnya. Kalau udah gini, ini masih ada yang kaku satu ini. Oh, udah bisa. Nah, ini coba kita masukkan. Saya cuma pakai ini ya, sederhana, nggak usah pakai kayak susu yang lain kan biasanya menyiapkan kayak lidi atau apa gitu ya, apa? Menyiapkan kayak bambu dibelah-belah kemudian dimasukkan set. Nah, kalau saya cuma pakai ini aja. Coba lihat. Set. Nah. Kemudian kita tata sesuai selera kita. Kita pukul pakai ini. Tes, pelan-pelan saja ya. Tes.
Biasanya kan gitu, kayak fair play, kalem-kalem aja. Set, set, set. Nanti kalau udah, ritme kita nanti saja. Ini toh. Nah, ini ya bentuknya. Nah, seperti ini. Batu ini kan fungsinya cuma untuk sementara waktu, untuk membuka gini toh. Sama saja, sama dengan bambu. Sama saja nanti fungsinya itu untuk mengeringkan. Nah, nanti ini pun kita ganti bisa, kita buang bisa. Setelah ini beberapa bulan nanti kita tanam, ada pertumbuhan, kambiumnya semakin membesar membungkus belahan ini, itu dia udah kaku sendiri. Jadi ini misalnya lepas pun tidak apa-apa. Biasanya saya yang menurut pengalaman saya itu beberapa bulan kemudian itu kambium sudah membungkus. Nah, membungkus di saya nanti sudah membuat kayak pohon yang utuh. Jadi nggak fungsi lagi, kayak kerikilnya itu kita buang saja. Nah, ini terserah kita nanti bisa kita tata lagi. Kalau misalnya kurang, ada yang mau kita ganti lagi pakai kerikil yang kecil untuk menata. Ini menurut saya udah oke kok. Tuh, kalau menurut nanti terserah terserah sahabat-sahabat sekalian, kalau kurang sek ya kita tambahi lagi ganjelnya dengan cara mencari lagi kayak gini. Ini terlalu besar mungkin, saya cari yang tipis. Dapat yang tipis. Soalnya tadi ini dadakan, jadi nggak nyiap gitu loh. Jadi nah ini tipis toh, misalnya ini kan kurang buka yang belakang, ini tinggal gini aja, set kita masukkan. Loh, udah megar dewe toh, nggak usah repot-repot. Nah, nggak usah pakai teknik yang terlalu kurang. Kalau kurang ganti yang ini, yang besar. Ini kita ambil ganjelnya, set. Nah, sudah sempurna mekarnya. Mungkin ini terlalu megar. Nah, itu gini jadinya toh. Jadi ini tampaknya itu tampak depan ini ada kayak ini. Nanti set jadinya gini. Terus ini cabang pertama, atau kita balik. Ini cabang pertama. Terus ini ada backnya belakang, rencana loh ini, baru rencana lagi berubah lagi apa. Biasanya kalau orang milih misalnya aku nganteni program akarmu, biasanya orang milih mesti sing harus ada cabang pertama, harus ada back, harus ada cabangnya gini biasanya gitu. Nah, saya sendiri soalnya pengalaman saya gitu. Nah gini tuh. Nah, kalau saya enak dari sini, ini nanti kita buang tidak apa-apa. Nanti kan cuma kita membentuk dasarnya saja. Oke, sekian sahabat bonsai. Ini tadi saya sudah dapat 2. Nah, sama yang ini. Nah, kita dapat 2 ya. Sama ini tadi juga belum saya video. Tapi prosesnya sama persis. Nah, kayak gini. Sama persis prosesnya. Nah, ini lebih mantep kayak akarnya full. Nah, terus ini saya mau sedikit kasih, bukan saran, saya kira-kira menurut saya sahabat-sahabat lebih berpengalaman dari saya. Saya hanya pekerja bangunan, kebetulan saya itu suka tanam. Saya tanam. Biasanya saya kalau mau bikin kayak gini itu nunggu musim hujan. Terus soalnya apa? Kalau musim hujan itu pertumbuhan perakaran pas waktu kita cangkok angin itu pertumbuhannya itu maksimal, seperti yang kita harapkan gitu loh, kayak gini. Nah ini saya ambil contoh ya, ini saya pecah jadi 6. Kira-kira ini batangnya cuma sebesar jari kelingking ya, kelingking kalau jari, satu jari manis lah. Ini batangnya cuma sebesar jari manis, tapi saya pecah jadi 6 bagian ya. Di setiap pecahan ini ada yang akarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 loh toh. Misalnya ini nanti akarnya ada yang mati 4, masih 2.
mati 5 masih satu pun cukup. Tapi biasanya tidak mungkin menurut pengalaman saya. Nah, biasanya ini malah hidup semua, tapi nanti kita malah sisakan, kadang saya sisakan 2. Nanti ada di yang sudah jadinya nih video selanjutnya, sing program saya akan saya buat video juga yang sudah berbulan-bulan. Jadi yang kami sudah nutup ya. Nah ini contoh yang sudah jadi tadi. Yang pertama, sebelum saya mengerjakan yang ini tadi belum ada niatan pengen buat video. Jadi biasanya kalau mengerjakan itu yang bagus dulu yang saya kerjakan. Nanti misalnya itu masih 2, itu buat besok ya pulang. Sudah malam, sudah jam 5-an ini mungkin. Ya. Oke, gitu sobat ya. Terima kasih. Mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui para sahabat-sahabat sekalian. Cuma saya tekankan sekali lagi, saya ingin cari rezeki di YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang suka dengan video saya ini, kiranya mohon berkenan untuk like video saya ini, dan kalau berkenan juga mungkin saudara-saudara sekalian silakan subscribe, like, subscribe dan komen. Kata para YouTuber yang sudah senior itu, biar channel saya ini bisa bertahan. Nah, itu ya. Oke, cukup sekian dari saya. Tetap semangat membonsai, belajar bonsai, bukan membonsai. Ini masih bahan, ini masih dari nol ya. Ini baru, kalau perumahan buat rumah ini baru buat fondasinya pun belum jadi, belum jadi ya. Cuma ini kita tahapan, semua itu butuh tahapan, butuh proses. Orang-orang yang sukses jadi presiden butuh proses semua katanya. Nah, seperti itulah saya menganalogikan gitu. Nah, sekian video kali ini. Sekali lagi bukan maksud hati untuk menggurui atau apa, cuma saya ingin mencari rezeki dari YouTube. Sekian, masih banyak para master yang lainnya yang ahli dalam bidang begini. Saya ini masih belajar, terus terang saya masih belajar. Cuma saya ini modal apa ya, modal modal hobi pengen belajar. Nah, saya punya cara atau metode yang kayak gini. Ini juga sama, pakai kerikil, saya kerikil terus kita bagi gitu aja. Sekian para sahabat pecinta tanaman hias atau bonsai, bahan bonsai atau apalah. Kalau berkenan silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube DNA 18. Oke. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sehat selalu bagi kita semua. Semoga apa yang kita lakukan, hobi kita ini menjadi berkah, bagi rahmah bagi kita dan keluarga kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat pembonsai. Terima kasih.